Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 15 Desember 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Lewat aplikasi Lamadang, BPPMHKP Ambon raih predikat informatif dari KKP. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPMHKP Ambon raih predikat informatif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang diberikan secara online Selasa 9 Desember 2025 lalu. Penilaian untuk penghargaan informatif ini sudah didapatkan 3 kali berturut-turut oleh BPP MHKP Ambon karena keterbukaan informasi publik. Saat diwawancarai tribunambon.com, Kepala Badan Mutu KKP Ambon M. Hatta Arisandi mengatakan komitmen mereka untuk menyediakan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik secara baik. Dikatakannya Tribuners BPPMHKP Ambon mendapatkan perolehan nilai 100 atau sempurna urutan ke-9 dari 48 UPTD di bawah KKP. Berbagai persiapan dan layanan keterbukaan informasi publik telah dilakukan sebelum mendapatkan penghargaan tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa dokumen-dokumen atau informasi publik yang sudah diatur dengan beberapa kriteria bisa dibuka kepada publik. Tetapi ada beberapa informasi yang tidak serta-merta tersampaikan, berarti ada pengecualian. Dijelaskannya penyampaian informasi publik yang disiapkan oleh BPPMHKP Ambon melalui aplikasi layanan mudah dan gampang atau Lamadang yang bisa diakses masyarakat. Selain itu, BPPMHKP Ambon juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya seperti perikanan, instansi pendidikan untuk menyebarluaskan ke daerah-daerah terpencil. Diharapkan penyebaran informasi semakin luas ke daerah hingga pelosok melalui kolaborasi bersama. Jadi kapan nang bos sekali ini tuh? Nanti kalau lagi suka sih sepatu Dilayani dan dilayani. Dilayani yo. tapi teh anu ini. Mau jam berapa saya betul ini siap. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners 14 hari jelang Natal 2025, ini daftar harga bahan kue terbaru di Kota Ambon. Tribuners, kue memang selalu menjadi cemilan wajib setiap perayaan hari-hari keagamaan. Tentu kebutuhan stok dan harganya selalu menjadi tanda tanya besar. Untuk menjawab kebutuhan itu, tribunambon.com telah menghimpun berbagai harga untuk warga Kota Ambon tepat 14 hari jelang perayaan Natal pada Minggu 14 Desember 2025. Terpantau harga bahan dasar pembuat kue masih stabil, mulai dari tepung, gula, mentega, hingga telur. Misalnya gula saat ini masih dibanderol Rp18.000 atau per karung 50 kg dengan harga Rp850.000. Terigu masih dengan harga sama dalam setahun ini, yakni dengan kisaran harga Rp11.000 hingga Rp14.000. Berikut daftar harga terbaru bahan kue, ada gula pasir Rp18.000 per kilogram per karung Rp900.000 per 50 kg. Tepung, ada tepung kompas Rp12.000 per kilogram per karton Rp118.000. Gatot kaca Rp11.000 per kilogram per karton Rp105.000. Segitiga biru Rp14.000 per kilogram per karton Rp168.000. Kemudian ada susu omela ukuran kecil Rp12.000, susu omela ukuran besar Rp14.000. Kemudian susu cap nona Rp13.000, Frisian Flag putih Rp13.000. Mentega, ada mentega Blue Band Rp20.000, setengah
kilo, kemudian sasetan Rp10.000, telur per butir Rp2.300, perak Rp69.000. Untuk diketahui Tribuners, bahan kue yang didagangkan ini didistribusi dari luar daerah di Provinsi Maluku, yakni Surabaya dan Makassar. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, drainase tersumbat di Desa Poka, warga Kompleks Buton khawatir luapan air ke jalan. Drainase di RT 003 RW 04 Kampung Buton Desa Poka tersumbat endapan tanah, rumput liar, dan sampah plastik sehingga kerap memicu banjir saat hujan berintensitas tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan air meluap hingga ke badan jalan utama dan dinilai membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2. Selain itu, pembatas talut tampak rusak dan ambruk menutupi sebagian drainase dan memperparah aliran air. Salah seorang warga setempat, Ernie, mengatakan air dari selokan yang tersumbat seringkali langsung mengalir ke jalan raya saat hujan deras. Akibatnya permukaan jalan menjadi licin dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Menurut Ernie, persoalan drainase tersebut sudah pernah disampaikan oleh Ketua RT kepada pemerintah desa, namun upaya penanganan yang dilakukan belum berkelanjutan. Warga berharap pemerintah desa dan pihak terkait dapat memberikan perhatian serius serta segera melakukan perbaikan dan pembersihan drainase agar tidak terus menimbulkan banjir dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners, 40 tahun penantian Kecamatan Toluti, Maluku Tengah jadi tuan rumah MTQ. Usai 47 tahun penantian Kecamatan Toluti di Kabupaten Maluku Tengah akhirnya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ. Kali ini Negeri Laimu terpilih sebagai tuan rumah bagi 426 peserta dari 17 kecamatan pada ajang MTQ ke-31 Maluku Tengah. Para kontingen disambut hangat warga Negeri Laimu, ditandai dengan 300 rumah warga yang digunakan untuk tempat tinggal kontingen. Hal itu disampaikan Ketua Panitia MTQ ke-31 Kabupaten Maluku Tengah, Irfan Rahmat, saat momen opening ceremony di pelataran Masjid Jami Ar-Rahman Negeri Laimu Sabtu 13 Desember 2025 malam. Dikatakan ajang religi ini adalah kehormatan bagi Kecamatan Toluti dan Toluti berjanji melayani dengan sepenuh hati.
Di sisi lain, Tribuners Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menyampaikan terima kasih untuk masyarakat Teluti karena telah menerima, menampung, dan melayani seluruh kafilah dengan keramahan dan cinta sebagai basudara. Bupati Maluku Tengah itu juga mengulas keistimewaan Masjid Ar-Rahman Negeri Laimu yang menyimpan sejarah panjang kehidupan Islam di Maluku Tengah. Menurutnya masjid ini bukan sekadar bangunan tempat ibadah, masjid ini adalah penanda perjalanan iman, saksi bisu peradaban, dan penjaga ingatan kolektif umat di wilayah Teluti. Di tempat ini, kata Bupati, doa-doa para leluhur naik ke langit, memohon agar keturunan mereka termasuk semua pihak yang ada di sini, agar selalu hidup dalam cahaya petunjuk. Siapa tuh? Menjadi komoditi hasil alam yang terbentang luas tidak kalah telur El Papati. Kamu moderasi menjadi ikut kebanggaan hidup orang basudara di telur El. Masih dengan momen MTQ, Tribuners, cerita Bribka Ahwan, anggota Humas Polda Maluku, jadi Dewan Hakim di ajang MTQ Malteng. Di balik hikmatnya musabakah tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, ada satu cerita menarik datang dari anggota Dewan Hakim. Ia adalah Bribka Ahwan, anggota Humas Polda Maluku yang terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Hakim MTQ dari 49 Dewan Hakim yang dilantik. Kepada Tribunambon.com saat momen opening seremoni MTQ Sabtu 13 Desember 2025, Bribka Ahwan menyampaikan pesan harunya. Ia merasa ini adalah kesempatan luar biasa atas kepercayaan yang diberikan padanya. Ia menyebut proses penunjukan Dewan Hakim diseleksi begitu ketat. Namun karena kompetensi yang ia miliki di bidang ini, maka ia terpilih menjadi salah satu Dewan Hakim. Bribka Ahwan menerangkan ia baru saja dipindah tugaskan dari Brimob Batalion B Pelopor Masohi ke Humas Polda Maluku sekira 2 pekan. Sepak terjang Bribka Ahwan akan kecintaannya pada Al-Quran bukan baru saat ini, melainkan sudah bertahun-tahun berjibaku membina para santri. Kepada Tribunambon.com Juni 2025 lalu, Bribka Ahwan telah menegaskan tekadnya untuk menciptakan generasi Al-Quran. Kala itu menjadi anggota Brimob Batalion B Pelopor Masohi, pria 44 tahun itu juga bergelut dengan aktivitas mulia sebagai pembina tahfiz di SMP Muhammadiyah Masohi. Senyap tanpa sorotan, Bribka Ahwan memilih jalan sunyi bukan hanya mengabdikan diri pada negara tetapi juga agama. Hasilnya Juni 2025, satu dari 51 anak binaannya berhasil menjadi penghafal Quran atau tahfiz dengan menghafal 12 juz Al-Quran. Ia turut diwisuda pada momen sekali setahun itu. Sambil menahan isak tangis, Bribka Ahwan terharu lantaran tugasnya tidak sia-sia. Cita-cita yang ia tanam di benak sudah terpampang nyata di depan matanya. Menyisahkan waktu luang yang ia punya, ia manfaatkan untuk membina para siswa di sekolah. Terlepas sebagai aparat kepolisian, dirinya merasa ini adalah tanggung jawab moral untuk anak-anak agar bisa menjadi penghafal Quran. Tak terasa sudah 3 tahun Ahwan mengabdikan diri membina anak-anak. Ia bersyukur bisa tergabung membina anak-anak bersamaan dengan mentor lainnya. Saat ini Tribuners rata-rata anak telah menghafal 1-2 juz minimal dan maksimal 3-4 juz. Ada anak yang berhasil menghafal dari juz 26, juz 30. Ada juga yang dari juz 27, 29 dan juz 25 juga. Memang semua perlu upaya dan lika-liku yang dihadapi tidak semudah membalik telapak tangan. Diakui upaya pembinaan dari nol sehingga prosesnya membutuhkan waktu dan pengajaran yang penuh kesabaran.
dari pelaku utama. namun Sekali lagi, untuk masyarakat yang berdiri tepat di belokan samping kanan jalan masuk dan nilai luar biasa mungkin bisa saya dikosongkan, mohon izin Bapak Ibu masyarakat agar kami bisa memantau dari pelaku utama untuk jalan masuknya Kabila Kontingen. Terima kasih. Maluku kedepannya saya sendiri saja jadi anggota Polri, ada juga yang bisa berkembang mengembangkan diri seperti saya saat ini. Insya Allah anggota Polri juga banyak yang punya kemampuan di bidang Al-Quran juga. Selamat malam, Shalom, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita ke Kabupaten Seram bagian timur. Pasien ditandu lewati hutan, warga Kesui Watu Bela desak Pemkab SPT bangun jalan lingkar. Buruknya akses jalan di Kecamatan Kesui Watu Bela, Kabupaten Seram bagian timur SPT kembali memakan korban. Seorang warga bernama Awan terpaksa ditandu melewati hutan saat hendak dilarikan ke puskesmas terdekat akibat tidak adanya akses jalan yang memadai. Peristiwa tersebut terjadi saat pasien harus dibawa dari desa administrasi Kildor menuju ibu kota Kecamatan Kesui Watu Bela Sabtu 13 Desember 2025. Namun karena ruas jalan lingkar kecamatan belum tersambung dan tidak bisa dilalui kendaraan, warga terpaksa mengevakuasi pasien secara manual. Salah satu warga setempat, Farid Rumadaul, mengatakan kondisi tersebut sangat membahayakan keselamatan pasien. Terlebih dalam situasi darurat kesehatan, menurutnya jalur darat dari desa administratif Kildor ke desa Semelang belum dapat dilewati kendaraan. Warga harus melewati beberapa desa, bahkan masuk jalur hutan terlebih dahulu, sebelum akhirnya bisa mencapai akses transportasi menuju puskesmas terdekat. Kondisi semakin sulit ketika cuaca laut tidak bersahabat, sehingga jalur laut tidak dapat digunakan sebagai alternatif transportasi pasien. Farid menegaskan kejadian tersebut bukan yang pertama kali terjadi. Menurutnya tanpa akses jalan yang layak, warga Kecamatan Kesui Watu Bela terus berada dalam ancaman, terutama saat membutuhkan pertolongan medis cepat. Ia pun mendesak pemerintah Kabupaten Seram bagian timur agar segera merespon kondisi tersebut dengan membangun dan menuntaskan jalan lingkar kecamatan demi menjamin akses kesehatan masyarakat. Diri Bapak, ya Allah, kasihan Kenapa sensar begini ya Allah Pemerintah tolong lihat katon dari pesisir pantai barat ini, katon pun menderita ini Kalau katon sunik keadaan begini, kira-kira katon ikut di laut dengan keadaan ombak, di daerah hujan, angin. Jadi pemerintah harus buka mata Pak, lihat katon tampil warat ini. Yo, hati-hati Oh, gat mi hehe yo. Oh, ipare tahan kapuhat san koton di tanah baru san. Kita ke berita terakhir, Tribuners Desa Wapraya Buru dilanda banjir, warga waspada kenaikan debit air.
Intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Buru dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di Desa Waprea, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. Banjir terjadi akibat luapan air terjun yang meluap dan menggenangi wilayah pemukiman warga serta akses jalan dan jembatan desa. Peristiwa itu diketahui melalui siaran langsung yang diunggah oleh akun media sosial Facebook milik Abdullah Hiku, seorang warga Desa Waprea yang berada langsung di lokasi kejadian. Dalam video siaran langsung berdurasi 6 menit 23 detik yang ditayangkan pada Sabtu 13 Desember 2025 sekitar pukul setengah 7 malam, terlihat warga dalam kondisi panik sambil memantau derasnya arus banjir. Air tampak mengalir dengan sangat deras dan tinggi sehingga melewati badan jembatan serta menutup akses jalan utama. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat berhenti dan ragu untuk menyeberangi jembatan karena khawatir terbawa arus banjir. Bahkan ketinggian air dilaporkan mencapai betis orang dewasa. Kekhawatiran warga juga terlihat dari kolom komentar siaran langsung tersebut. Seorang warganet bernama Sudirman Mukadan menuliskan, "Katon takut jangan sampai jembatan patah." Sementara itu komentar lain datang dari Sanita Ahmad yang menuliskan, "Air paling kuat ya Allah, semoga baik-baik saja." Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun kerusakan akibat banjir tersebut. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 15 Desember 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.